Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alivia Misda Salwa. Di sini saya sebagai pemateri pertama dari kelompok 7. Judul penelitian dari kelompok kami adalah pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap tingkat keuangan, tingkat kemandirian keuangan daerah dengan pertumbuhan ekonomi sebagai variabel moderating. Nah, dari judul tersebut dibuat rumusan masalah yang pertama, apakah pendapatan asli daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah, baik secara parsial maupun simultan. Lalu yang kedua, apakah pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. Dan dari rumusan masalah tersebut dibuat hipotesis. Yang pertama, H1, pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. H2, belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Dan H3, pertumbuhan ekonomi memoderasi pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. Jadi di sini saya akan menjelaskan uraian dalam menganalisis uji hipotesis dengan menggunakan uji T dan uji F. Akan menjelaskan hasil analisis dari SPSS. Yang pertama, uji T. Uji T di sini dilihat pada tabel koefisien. Nah, diketahui pada tabel koefisien nilai signifikan pendapatan asli daerah dan belanja modal sama sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal itu berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Jadi H0 ditolak, sedangkan H1 dan H2 diterima secara parsial. Yang selanjutnya pada uji F. Uji F di sini melihat pada tabel ANOVA. Nah, tabel ANOVA di sini diketahui bahwa nilai signifikan pendapatan asli daerah dan belanja modal sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Nah, dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah dan belanja modal secara simultan itu berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Maka H0 ditolak sedangkan H1 dan H2 diterima secara simultan. Mungkin penjelasan dari saya hanya segitu, dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya.
Nama saya Siti Nurfadila. Saya akan melanjutkan dengan uji moderasi. Jadi, uji moderasi ini digunakan untuk mengetahui apakah pertumbuhan ekonomi itu merupakan variabel moderator yang dapat memperkuat ataupun juga bisa memperlemah pengaruh dari pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Kemudian lanjut pada analisis data. Jadi pada data yang sudah ada di SPSS, saya itu akan mengalihkan antara data X1 dan M. Kemudian X2 dan M. Nah, setelah semua data itu masuk, saya itu akan mengklik analisis dan memilih regression, kemudian linear. Nah, maka secara otomatis hasilnya itu akan keluar, tetapi kita itu hanya akan menggunakan tabel koefisien saja. Nah, ini adalah tabel koefisien yang diperoleh dari SPSS untuk menguji moderasi. Pada tabel koefisien pendapatan asli daerah X1 dan pertumbuhan ekonomi yaitu M terhadap kemandirian keuangan daerah yaitu Y, terdapat hasil bahwa pengaruh M terhadap Y itu signifikan karena 0,000 dan 0,008 lebih kecil dari 0,05. Kemudian pada tabel koefisien X1, M dan interaksi X1 dikali M terhadap Y, didapat hasil bahwa pengaruh interaksi X1 dikali M terhadap Y itu tidak signifikan. Karena kenapa? Karena 0,179 atau 0,179 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi itu bukan variabel moderasi. Jadi pertumbuhan ekonomi itu tidak memoderasi pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Seperti itu. Nah, pada tabel koefisien belanja modal X2 dan pertumbuhan ekonomi yaitu M terhadap kemandirian keuangan daerah yaitu Y, terdapat hasil bahwasanya pengaruh M terhadap Y signifikan karena 0,000 dan 0,001 lebih kecil dari 0,05. Nah, kemudian pada tabel koefisien X2, M dan interaksi X2 dikali M terhadap Y, didapat hasil bahwa pengaruh interaksi X2 dikali M terhadap Y itu signifikan karena 0,000 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwasanya pertumbuhan ekonomi itu merupakan variabel moderasi. Jadi pertumbuhan ekonomi memoderasi pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endang Halifatur Rizkia. Saya akan melanjutkan mengenai pembahasan, yaitu pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah. Nah, jadi penelitian ini menemukan bukti bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten atau kota provinsi Jawa Timur. Nah, hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai signifikan pendapatan asli daerah sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari batas signifikan 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kemandirian dalam APBD terkait dengan kemandirian pendapatan asli daerah.
Sebab semakin besar sumber pendapatan dari potensi daerah, maka daerah tersebut dapat dikatakan mandiri secara keuangan. Dan daerah tersebut semakin leluasa mengakomodasi kepentingan masyarakatnya. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Andri Yulianto 2018 dalam publikasi ilmiahnya yang berjudul Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah pada kabupaten atau kota Provinsi Jawa Timur tahun 2014 sampai 2016. Hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa pendapatan asli daerah dan dana alokasi khusus berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Tetapi penelitian ini bertentangan dengan yang dilakukan oleh Rika Oktavianti pada 2016 yang meneliti pada daerah Yogyakarta yang menemukan bahwa pendapatan asli daerah yang diukur dengan efektivitas PAD atau pendapatan asli daerah tidak memiliki pengaruh signifikan dengan tingkat kemandirian keuangan daerah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Eka Tulaili. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai pengaruh belanja modal terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Penelitian ini menemukan bukti empiris bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten atau kota Provinsi Jawa Timur. Hasil analisis data menunjukkan bahwa nilai signifikan pendapatan asli daerah sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari batas signifikan 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Maka H0 ditolak dan H2 diterima. Hasil ini menyatakan bahwa belanja modal yang dianggarkan pemerintah yang berasal dari penerimaan daerah mampu meningkatkan kemandirian daerah pada kabupaten atau kota di Jawa Timur. Namun, peningkatan kemandirian keuangan daerah belum optimal. Temuan empiris ini menunjukkan bahwa besaran anggaran belanja modal mampu memberikan peran yang penting dalam meningkatkan kemandirian keuangan daerah. Penggunaan anggaran belanja modal pada setiap pemerintah daerah yang diarahkan pada semua kegiatan yang sifatnya investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, dan atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat. Termasuk pengadaan sarana fisik penunjang sudah dimaksimalkan dengan baik. Namun demikian hasil yang diberikan dari belanja modal ini belum memberikan nilai yang positif terhadap peningkatan kemandirian keuangan daerah. Artinya, pembangunan yang telah dilaksanakan belum dapat dimaksimalkan dengan baik dalam mengumpulkan berbagai pungutan daerah sehingga kemandirian keuangan daerah yang diharapkan belum tercapai dengan maksimal. Ketika belanja modal belum mampu memberikan andil yang besar dalam menunjang potensi dan penerimaan dari pendapatan asli daerah, maka kemandirian keuangan daerah tidak dapat tercapai secara optimal. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sanga pada tahun 2018 yang menyatakan bahwa belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Tetapi penelitian ini bertolak belakang dengan penelitian yang dilakukan oleh Tri Utari Handayani pada tahun 2020 dan Andri Yulianto pada tahun 2018 yang menemukan belanja modal tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhanisa. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah dengan dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi. Yang dimana pertama harus kita ketahui apa itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi itu adalah perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang yang diproduksikan dalam masyarakat itu meningkat. Jadi apabila pertumbuhan ekonomi tinggi, maka barang yang akan dihasilkan juga akan meningkat. Hal ini akan meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan merupakan kondisi utama atau suatu keharusan bagi kelangsungan pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Suatu daerah
bisa dikatakan mandiri ketika kualitas pelayanan pemerintahan pada masyarakat itu sudah optimal, seperti kualitas layanan umum, layanan sosial, dan adanya perbaikan infrastruktur dan peralatan, serta tersedianya pelayanan seperti pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Penelitian ini menemukan bukti empiris bahwa terdapat asli daerah dan belanja modal berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah. Tapi dengan uji moderasi pertama pada X1 dan M diketahui nilai signifikan X1 dan M itu yaitu 0,179 yang berarti lebih besar dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi bukan variabel moderasi, sehingga pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan daerah tidak dimoderasi oleh pertumbuhan ekonomi. Tetapi sebaliknya, pada uji X2 dan M diketahui nilai signifikan X2 dan M yaitu 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,0005, sehingga dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan variabel moderasi yang dapat memoderasi pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah pada kabupaten atau kota di Jawa Timur pada tahun 2018. Pertumbuhan ekonomi memperkuat pengaruh belanja modal terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasil ini mengindikasikan bahwa terjadinya peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat meningkatkan belanja modal sehingga kemampuan pemerintahan daerah dan pembiayaan kegiatan pemerintahan dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Sekian dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.